Halo T-Friends, selamat datang kembali di Bintang, bincang inspiratif tentang SDGs, kolaborasi TSA dengan SDG Center Universitas Diponegoro. Sebelumnya, kenalin dulu nih T-Friends, saya Elmera Aknavania sebagai Teladan Scholars tahun 2024 sekaligus mahasiswa Teknik Sipil Universitas Diponegoro tahun 2023 yang akan berbincang-bincang dengan kalian dan juga guest star pada Bintang kali ini. Nah, pasti penasaran kan, sebenarnya siapa sih pembicara inspiratif kali ini? Di samping saya sudah hadir Ibu Sri Sumiati. Nah, T-Friends, Ibu Sri Sumiati ini sangatlah inspiratif dan juga keren. Karena Ibu Sri Sumiati ini adalah dosen Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan dosen program studi Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro. Nah, nggak hanya itu T-Friends, Ibu Sri Sumiati ini juga sebagai Ketua Bank Sampah Gedawang Asri, pengurus ASOPSI yaitu Asosiasi Bank Sampah Seluruh Indonesia, Bina Forum Bank Sampah Kecamatan Banyumanik, sekaligus sebagai inisiator Dipo Waste Bank Universitas Diponegoro. Selamat pagi Ibu Sri. Iya, selamat pagi Mbak Elme dan T-Friends. Selamat pagi semuanya ya. Iya Bu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Elme ya. Baik, alhamdulillah sehat Ibu. Semoga selalu sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Amin. Gimana Ibu? Apakah sudah siap untuk bercerita kepada T-Friends tentang bank sampah, lalu sampah di Indonesia? Ya, insya Allah siap. Oke, siap. Karena jujur saja saya udah penasaran banget sih Bu tentang bank sampah dan juga permasalahan di Indonesia ini sebenarnya seberapa besar sih masalahnya. Nah, T-Friends, pada seri Bintang kali ini TSA Undip dan juga SDG Center Undip akan membahas mengenai poin SDG ke-11 yaitu Sustainable Cities and Communities dan SDG poin 12 yaitu Responsible Consumption and Production yang kami rangkum menjadi tema Clean Cities Empowering Communities Through Responsible Waste Management. Nah, langsung aja nih T-Friends, kita mengulik tentang permasalahan yang ada di Indonesia. Jadi sudah menjadi rahasia umum ya teman-teman dan T-Friends juga kalau Indonesia itu adalah negara darurat sampah, di mana berdasarkan data capaian kinerja pengelola sampah itu timbulan sampah di Indonesia sudah mencapai 25.101.168,75 ton per tahun dan sampah yang tidak terkelola ini sebanyak 33,78% atau sejumlah 8.479.239,88 ton per tahun. Nah, ini memang banyak sekali ya jumlahnya. Bingung juga nih sebenarnya ya, apa penyebab dari timbulan sampah ini dan juga kenapa kok nggak bisa terkelola gitu. Nah, disinilah kita akan mengulik apa penyebabnya dan juga solusinya itu bagaimana untuk mengelola sampah. Kita langsung tanya aja ke Ibu Sri. Jadi bagaimana nih Bu tentang data timbulan sampah yang sangat banyak dan juga pengelolaan sampah yang sepertinya belum optimal ya Bu? Apakah benar dan juga di sini tuh berarti Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah terbesar ya Bu? Iya, baik. Terima kasih Mbak Elme, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Elme terkait dengan timbulan sampah ya. Datanya itu kan dari SIPN tahun 2023 itu mengambil dari 216 kota kabupaten dan kota madya, jadi termasuk kota Semarang ya. Jadi ada timbulannya luar biasa, ada 25.094.534 ton per tahun dan ini menjadi PR kita bersama. Dan dari data tersebut dari 25 juta ton sekian itu ada 33,79% itu ada sampah yang belum terkelola. Artinya ada sekitar 8 juta ton ya yang belum terkelola. Nah, ini adalah PR kita bersama bagaimana sampah yang 8 juta ton ini kita harus tangani bersama. Nah, jadi ini yang yang menjadi tidak hanya PR kita tetapi juga PR bagi pemerintah. Jadi pemerintah, kemudian masyarakat, akademisi, mungkin juga dari politisi dan industri. Ini Mbak Elmi.
Iya. Berarti memang sebenarnya permasalahan sampah ini krusial sekali ya Bu di Indonesia Iya, itu. krusial sekali. Dan kalau kita melihat dari target Jakstranas itu tahun 2025 itu kan pengurangan sampah itu 30%, kemudian penanganan sampah itu 70%. Sementara kalau kita lihat data dari SIPN itu belum. Jadi pengurangan baru sekitar 15%, padahal harapannya adalah 30%. Sementara penanganan baru 50,28%. Dari target Jakstranas itu 70%. Nah ini adalah PR kita bersama dan mari kita sama-sama bergerak untuk sama-sama memikirkan, sama-sama berkontribusi terhadap pengelolaan sampah. Karena kita juga sangat prihatin ya. Jadi harus ada upaya oleh kita semua. Jadi upayanya termasuk oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh akademisi dan oleh siapapun gitu Mbak Elmi. Siap Ibu. Bagi T-Friends juga nih yang masih sering buang sampah sembarangan ya Bu, Iya. belum tahu pengelolaan sampah gimana, ini juga Iya, cukup betul. memprihatinkan ya teman-teman berarti kita ya. Baik Ibu, berarti kalau dalam skala global, Indonesia itu dalam peringkat berapa Bu untuk penyumbang sampahnya? Ya, kalau ini saya mendapatkan data dari Global Index ya. Jadi di Global Index ini ada data bahwa sebetulnya data ini data di Jakarta ya. Jadi kita menduduki peringkat ke-7 setelah China dan ini luar biasa. Jadi artinya bahwa peringkat 7 itu menunjukkan bahwa kita masalah persampahan itu menjadi masalah kita bersama gitu. Dan kalau harapan kita kan kita tidak di nomor 7 tapi nomor sekian di bawah. Karena kan tadi kan ada beberapa negara termasuk US juga ya. Ada Korsel, ada China juga. Ya. Jadi memang Indonesia salah satu penyumbang sampah terbanyak ya Bu. Padahal itu juga baru dari terbanyak Jakarta ya Bu. ke-7 Terbanyak tadi. ke-7 nggih. Ya, kalau data dari Global Index tahun 2000 berapa tadi ya? 23 kalau. 23 itu kan nomor 7 ya. Ya mudah-mudahan nanti tahun 2024 ini kita bisa rankingnya bisa turun gitu ya. Tadi tidak justru naik gitu. Amin 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 insyaallah. Berarti karena memang sampahnya itu banyak, kita juga perlu tahu nggak sih Bu, sampah jenis apa aja sih sebenarnya yang menjadi permasalahannya ini? Ya baik, saya melihat dari data SIPN lagi tahun 2023 bahwa sampah yang dihasilkan dari data yang data yang masuk dari SIPN 2023 itu adalah komposisinya sampah yang terbesar adalah sisa makanan. Ini sampai mencapai 41,6%. Kemudian baru kayu, ranting, daun itu 11,8%. Kemudian plastik itu 18,5% dan kertas 10,7%. Artinya bahwa sampah sisa makanan yang termasuk dalam kategori sampah organik ini juga menjadi PR kita bersama. Jadi kalau menurut saya justru ini menjadi keprihatinan secara nasional ya, bahwa ternyata sampah sisa makanan itu untuk di Indonesia luar biasa. Dan ini nanti ada kaitannya dengan tentunya dengan gaya hidup. Mungkin ada paham-paham lokal yang yang contohnya misalnya ini. Jadi kalau orang itu kalau makan itu kalau dihabiskan, ada pendapat-pendapat seseorang yang itu saru gitu, tabu gitu. Padahal sebetulnya itu kalau apa yang kita ambil gitu ya, apa yang kita ambil di piring itu kita habiskan, itu justru menurut kacamata lingkungan gitu itu bagus gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang masih berpendapat bahwa kalau kita ngambil makan kemudian kita habiskan itu sesuatu yang saru gitu, yang tabu gitu. Dan ini yang butuh edukasi terus menerus, edukasi secara masif yang bisa dilakukan oleh siapapun, oleh mahasiswa, oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh tokoh agama misalnya. Jadi kalau komposisi memang dari sisa makanan. Kemudian komposisi dari sumber sampahnya itu kalau saya lihat dari data SIPN itu yang menduduki pertama adalah sampah dari rumah tangga.
Kalau sampah rumah tangga berarti kan itu dihasilkan oleh rumah tangga ya, oleh kita sebagai manusia, kita sebagai masyarakat. Dan ini PR kita bersama. Memang sampah organik sangat tinggi ya Bu ya? Sangat tinggi, persenannya justru yang tertinggi adalah sampah organik. Dan kalau tadi kita lihat di komposisi itu kan sisa makanan. Sisa makanan. Ya, kalau mungkin kalau daun ya sudah nggak apa-apa, karena di daun itu kan memang banyak pohon, artinya nanti akan konsekuensinya ada sampah daun ya. Tetapi kalau sampah organik di sini sisa makanan itu kan sungguh sangat, bagi saya itu sungguh sangat memprihatinkan. Bagi T-Friends juga nih yang kalau makan nggak dihabiskan, padahal kalau dihabiskan udah berkontribusi ya Bu untuk mengurangi sampah kan makanan kita ngambil itu. Sendiri, ya seharusnya dihabiskan. Karena akan menjadi beban pemerintah, beban TPA. Perlu dicatat ya T-Friends, kalau makan harus dihabiskan mulai sekarang. Baik Ibu, nah kalau dari faktor utamanya Bu, bisa jadi permasalahan ini tuh sebenarnya faktor utama dari timbulan sampah, kemudian sampah yang tidak dikelola itu apa sih Bu? Jadi saya sebelum saya menjawab tadi dari faktor-faktor itu, sebetulnya di pengelolaan sampah di Indonesia itu kan ada, kita menganut 5 aspek. Jadi aspek yang pertama adalah aspek teknis operasional. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek regulasi. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek hukum. Kemudian aspek yang keempat adalah aspek pembiayaan, dan aspek yang terakhir adalah aspek peran serta masyarakat. Nah, di 5 aspek ini saya melihat memang belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Karena belum berjalan secara optimal, nanti dampaknya, tadi kalau kita melihat data tadi ya, bahwa timbulan sampah sekian ton, itu juga salah satunya karena 5 aspek itu belum berjalan secara optimal. Meskipun kalau kita lihat ya sudah berjalan gitu, sudah ada upaya oleh baik oleh pemerintah, oleh akademisi, dan oleh siapapun untuk mengimplementasikan apa yang ada di 5 aspek ini. Tetapi memang sebenarnya butuh dukungan dari semua pihak untuk penanganan sampah ini. Yang pertama misalnya aspek teknis operasional. Nah, di aspek teknis operasional itu kan di situ ada banyak kegiatan ya, termasuk mulai dari pewadahan, kemudian pengumpulan, pemindahan, sampai ujungnya ke TPA. Nah, ini kalau tidak dibarengi dengan edukasi masyarakat yang terus-menerus, akan menjadi tidak optimal gitu. Dari sisi aspek hukum, sebetulnya pemerintah daerah sudah mempunyai otonomi untuk mengimplementasikan, membuat peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan sampah. Contohnya misalnya di Kota Semarang ya, di sini ada Perwal, jadi peraturan wali kota tahun 2015 ya, nomor 37, itu juga terkait dengan pengelolaan sampah. Kemudian aspek kelembagaan juga sebenarnya sudah lengkap itu. Mulai dari KLHK, dan di bawah juga ada DLH yang ada di kota-kota kabupaten, kota daerah, ada DLH provinsi juga. Dan ini bahkan kalau di tingkat kecamatan ini sebenarnya sudah ada UPTD kebersihan. Jadi ini di tingkat kecamatan itu sudah terbentuk. Kemudian aspek peraturan juga sudah ada. Jadi di Indonesia ini sudah ada undang-undang yang terkait dengan pengelolaan sampah, undang-undang nomor 18 tahun 2008 ya, dan itu sudah luar biasa. Peraturan, regulasi yang terkait dengan pengelolaan sampah, bahkan definisi sampah itu apa, definisi pengelolaan sampah itu apa, di situ sudah tercantum. Sebelum ke aspek peran serta masyarakat, ada aspek pembiayaan. Nah, aspek pembiayaan ini menurut peraturan Menteri Keuangan ya tahun nomor 26 /PMK/07/2021 itu tentang dukungan pendanaan pengelolaan sampah di daerah. Di pasal 10 ayat 5 itu dijelaskan bahwa
alokasi dana bantuan biaya layanan pengelolaan sampah itu diberikan paling tinggi itu 500.000 per ton. Wow. Nah, ini juga menurut saya masih sangat kurang gitu ya. Banyak sekali, Bu. Ya, masih sangat kurang ya untuk melihat tadi aspek teknis operasional sendiri. Jadi ya mudah-mudahan nanti apa yang tercantum di sini mungkin bisa direvisi gitu ya. Jadi kalau menurut tahun gitu ya, mungkin tahun 2023 ini sudah bisa ditambah tidak hanya 500.000 per ton gitu. Itu dari sisi aspek pembiayaan. Kemudian dari aspek peran serta masyarakat itu kalau saya melihat ini memang aspek peran serta masyarakat ini juga perannya luar biasa di pengelolaan sampah di Indonesia. Kalau masyarakatnya itu ikut berpartisipasi aktif di dalam pengelolaan sampah itu di sini akan mengurangi beban pemerintah. Jadi pemerintah sangat terbantu. Dan mungkin saya bisa memberikan rekomendasi bahwa edukasi yang secara masif terus-menerus itu perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi di pengelolaan sampah itu memang di sini ada istilah pentahelik ya, pentahelik pengelolaan sampah. Pentahelik pengelolaan sampah itu di situ ada butuh peran pemerintah, butuh peran akademisi, butuh peran dari industri, butuh peran dari media, butuh peran dari masyarakat. Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Jadi semua elemen masyarakat, semua apa yang ada di pentahelik tadi bekerja sama untuk saling bantu-membantu dalam pengelolaan sampah. Karena kalau kita sebetulnya banyak mendengar, mendengar berita-berita yang terkait dengan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampahnya tadi. Kemudian ada kebakaran TPA juga. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Jadi tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat, akademisi, kemudian industri juga. Industri jadi itu juga harus ikut memikirkan terkait dengan permasalahan persampahan di Indonesia. Gitu, Mbak. Baik, Ibu. 5 aspek tersebut tuh sangat penting ya, Bu. Kalau misalkan memang tidak optimal ya bagaimana bisa mengelola sampah ya, Bu? Iya. Apalagi dari peran masyarakatnya. Masyarakat nggak cuman menghasilkan sampah tapi harus tahu pengelolanya sampah itu seperti apa. Iya, betul. Nah, kalau peran serta masyarakat yang bisa direalisasikan atau sudah direalisasikan di Kota Semarang khususnya, Bu, itu bagaimana? Ya, baik. Kalau di Kota Semarang sebetulnya kalau saya melihat itu sudah cukup bagus juga ya. Artinya bahwa pemerintah Kota Semarang sudah punya upaya-upaya. Salah satunya adalah pengurangan penggunaan sampah plastik, kantong plastik. Itu sudah berlaku di Kota Semarang. Kemudian ada program 1000 bank sampah. Jadi ini tadi untuk mengimplementasikan peran serta masyarakat tadi, bahwa di Kota Semarang ini sudah ada program targetnya adalah 1000 bank sampah. Meskipun program ini memang belum mencapai 100%, tetapi paling tidak sudah 50%. Jadi sudah ada sekitar kurang lebih 500 bank sampah di Kota Semarang. Itu kan artinya bahwa Kota Semarang sudah punya upaya untuk menggerakkan, untuk memasifkan peran serta masyarakat lewat bank sampah. Dan ini luar biasa. Dan menurut saya juga edukasi yang terkait dengan sampahku tanggung jawabku dan implementasi prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, ini harus selalu digelorakan, dimasifkan di setiap lini ya, setiap lini. Mungkin bisa di kampus lewat perkuliahan atau kegiatan-kegiatan di kampus, kemudian lewat sekolah-sekolah di Indonesia ini kan sudah ada juga ya. Jadi ada inisiasi-inisiasi sekolah adiwiyata yang dilakukan oleh KLHK itu juga sudah
luar biasa. Ada program Proklim itu juga luar biasa karena program-program itu tentunya secara langsung maupun tidak langsung juga ikut mengurangi timbulan sampah. Hanya memang kalau saya melihat memang masih ya perlu ditingkatkan gitu sih. Belum begitu optimal ya Bu? Ya, jadi perlu dioptimalkan, ditingkatkan, dan itu butuh peran serta dari semua pihak gitu ya, semua lini, termasuk tadi industri juga, media juga. Jadi peran dari media ini juga penting. Jadi media itu kan mempublish gitu ya, jadi tugasnya mempublish. Jadi kalau ada masyarakat yang membuang sampah kemudian diviralkan misalnya gitu kan. Terus tapi di sisi lain juga media juga penting juga di kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat, oleh kader-kader lingkungan, itu juga perlu dipublish. Jadi tidak hanya mempublish atau menginformasikan hal-hal yang kurang bagus gitu, tapi juga hal-hal yang bagus, hal-hal yang bisa menjadi inisiatif ya, yang menarik, yang bisa memotivasi masyarakat. Misalnya ada kader penggiat lingkungan yang dia berhasil menggerakkan masyarakat di suatu wilayah, itu perlu peran media di situ ya, ada mempublish. Harapannya akan bisa menjadi motivator gitu di masyarakat. Penting juga ini ya. Baik Ibu, berarti memang peran masyarakat itu sangat penting dan sangat kuat ya Ibu ya, manfaatnya. Sangat dibutuhkan. Apalagi yang tadi harus digelorakan lagi, sampahku tanggung jawabku itu ya Bu ya. Jadi kampanye sampahku tanggung jawabku di setiap lini. Jadi baik di kampus, di sekolah, di pasar, mungkin bahkan di pasar, di tempat-tempat umum, di masyarakat. Sampahku itu tanggung jawabku. Jadi bukan sampahku tanggung jawabnya DLH, petugas kebersihan, bukan. Tapi sampahku adalah tanggung jawabku. Baik Ibu. Itu tips friends. Satu catatan lagi yang penting banget bagi kalian, kalau buang sampah tuh tidak boleh sembarangan dan harus bertanggung jawab tentang sampahnya sendiri. Sampahku, tanggung jawabku, gitu ya Ibu ya. Betul. Jadi kalau ingin berkahnya banyak ya di bank sampah, tetapi kalau ingin uangnya banyak ya mungkin di bank-bank yang lain gitu ya, bukan bank sampah. Jangan bank sampah ya Bu ya. Tapi kalau berkahnya insya Allah berkahnya banyak. Punya motivasi untuk ibadah, untuk beramal soleh itu ya tetap eksis, karena memang ini bagian dari amal soleh saya untuk mengelola sampah dalam rangka tugas Khalifah fil ard, menjaga merawat buminya Allah ini biar lestari gitu.